Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 7 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn Janes dari Malaysia. Silahkan Ibu Evelyn. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tajuk renungan pagi kita 7 Julai 2021 bertajuk Untuk Memelihara Sabat. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Keluaran 20 ayat 20. Keteguhan moral diperlukan untuk memelihara hukum-hukum Tuhan. Seorang yang melawan kebenaran satu kali pernah mengatakan bahwa hanya orang-orang yang lemah pikirannya yang mahu berbalik dari gereja-gereja untuk memelihara hari ketujuh sebagai Sabat. Tetapi seorang pendeta yang telah memeluk kebenaran menjawab, "Kalau engkau berfikir diperlukannya orang-orang yang lemah pikirannya, silakan mencobanya. Diperlukan keberanian, moral, keteguhan, ketetapan, tekad, dan sangat banyak doa untuk melangkah berpihak kepada hal yang tidak populer." Berdiri di bawah perisai yang maha kuasa, kita tidak merasa bahwa kita ada pada pihak golongan kecil. Allah ialah golongan besar. Kita harus mempertimbangkan bahwa Kristus telah menetapkan kita menjadi terang di tengah kegelapan moral dunia ini. Kita tidak boleh menyalah-tafsirkan tabiat Allah. Kita tidak boleh bertingkah, mengatakan apa yang kita pikirkan, menyalahkan dan mengkritik serta mencela orang-orang lain. Melainkan kita harus membiarkan Roh Suci membentuk keserupaan dengan tabiat Kristus. Sekarang, marilah kita melihat apa yang akan dibuat oleh Yesus bagi kita jika kita membolehkan Dia melakukannya. Dalam doanya bagi murid-muridnya, Ia berkata, "Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka." Mungkinkah memperoleh kesukaan menurut Kristus? Itulah satu-satunya kesukaan yang benar yang dapat diperoleh oleh setiap jiwa. Akan pernahkah Kristus berbalik dan meninggalkan engkau berjuang sendirian? Tidak, sekali-kali tidak. Kemiskinan sering datang ke atas dunia ini, dan akan ada masa kesukaran seperti belum pernah terjadi sejak ada suatu bangsa. Akan ada peperangan dan kabar-kabar perang, dan wajah manusia akan menjadi pucat. Engkau mungkin harus menderita kesusahan, engkau mungkin akan menderita kelaparan, tetapi Allah tidak akan membiarkan engkau dalam penderitaanmu. Ia akan menguji imanmu. Kita ada di dunia ini untuk mengatakan Kristus kepada dunia, menunjukkan Dia dan kekuasaannya kepada umat manusia. Sejak kita punya renungan pagi pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perlu keteguhan moral untuk pelihara hukum Allah, terlebih untuk pelihara hari Sabat. Bagi mereka yang sebelumnya tidak pelihara hari Sabat dan kemudian menerima hari Sabat, pasti mengerti apa yang dimaksudkan. Tidak mudah untuk berbalik dan pelihara hari ketujuh sebagai hari Sabat. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam manuskrip 37 tahun 1894 paragraf 20 yang berkata, dibutuhkan keberanian moral, keteguhan, ketetapan, tekad, dan sangat banyak doa untuk melangkah berpihak kepada hal yang tidak populer.
kita bersyukur bahwa kita dapat datang kepada Kristus seperti orang-orang miskin yang menderita kepada Kristus di bait suci. Renungan pagi ini dikutip dari manuskrip 37 ini, dan kalimat yang pertama dari kutipan ini bisa kita baca dalam paragraf pertama dalam buku renungan pagi ini. Jadi, tidak mudah untuk berpindah dari sisi populer dan masuk ke sisi tidak populer. Memelihara hari Sabat tidaklah populer, karenanya tidak mudah untuk terima hari Sabat. Itu sebabnya untuk dapat menerima hari Sabat, kita perlu datang kepada Kristus, seperti orang-orang miskin yang menderita datang kepada Kristus di zamannya. Bagaimana dengan zaman sekarang? Masih dalam manuskrip yang sama, Nya White menuliskan, manuskrip 37 tahun 1894, paragraf 21, yang menjelaskan, Kristus telah berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Kami tidak berharap untuk selalu dapat menyediakan Anda dengan seorang pendeta, tetapi Anda harus memiliki akar dalam diri Anda sendiri. Anda harus belajar menarik sendiri dari mata air kehidupan. Di zaman sekarang, kita pun masih dapat datang kepada Kristus. Saat kita berkumpul 2 atau 3 orang dalam nama Yesus, maka Yesus ada di tengah-tengah kita. Hal ini penting kita pahami, karena di zaman Nya White tidak selamanya ada pendeta yang dapat melayani jemaat. Demikian juga di zaman kita. Ada kalanya tidak ada pendeta. Namun itu bukan berarti kita tidak dapat berbakti. Kita harus memiliki akar dalam diri kita sendiri dan menarik sendiri dari mata air kehidupan. Nah, pertama-tama kita perlu tahu apa maksudnya Yesus di tengah-tengah mereka yang adalah umatnya. Roh Nubuat menjelaskan dalam Kisah Para Rasul halaman 493 paragraf 2 yang berbunyi, Kristus dikatakan seperti berjalan-jalan di tengah-tengah kaki dian emas. Dengan demikian, perhubungannya dengan sidangnya dilambangkan. Ialah perhubungan yang tetap dengan umatnya. Ia mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Dikatakan, Kristus di tengah-tengah adalah melambangkan hubungannya dengan umatnya. Mau 2 orang atau 3, Yesus tetap hadir. Tidak harus ada pendeta. Jika kita berkumpul 2 atau 3 orang dalam nama Yesus, Yesus hadir di sana. Dan Kristus di tengah-tengah itu artinya Yesus mempunyai hubungan komunikasi yang tetap dengan umatnya. Yesus yang tahu keadaan umatnya yang sebenarnya. Yesus sendiri yang berhubungan dengan kita. Jadi, Yesus tidak hanya hadir, tapi berkomunikasi juga dengan kita. Sebab memang Ibrani 1 ayat 2 berkata, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Pada zaman kita ini, Allah Bapa berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Karenanya, Yesus tidak hanya hadir, tapi juga berbicara kepada kita. Bagaimana caranya? Sudah tentu oleh kehadiran Roh-Nya. Jadi, bila kita datang kepada Kristus, Dia akan hadir di tengah-tengah kita dan berbicara kepada kita melalui kehadiran Roh-Nya Kristus. Ini pentingnya kita datang kepada Yesus saat membuat keputusan yang tidak populer, yaitu menerima Sabat dan pelihara Sabat. Nah, dalam kutipan sebelumnya dikatakan, memiliki akar dalam diri sendiri. Apakah maknanya? Roh Nubuat menjelaskan tentang hal ini dalam Leaflets from the Elmshaven Library, volume 1, halaman 127, yang berbunyi, biarlah umat Allah berakar dalam diri mereka sendiri karena mereka ditanam di dalam Yesus Kristus. Jadi, kita memiliki akar dalam diri kita sendiri bukan karena usaha kita, tetapi karena kita ditanam dalam Yesus Kristus. Kita berakar di dalam Yesus. Tidak heran kutipan sebelumnya berkata, kita harus belajar menarik sendiri dari mata air kehidupan. Siapakah mata air kehidupan? Yesus Kristus. Roh Nubuat berkata dalam Kisah Para Rasul halaman 403 paragraf 3 yang berbunyi,
Yesus adalah sumber kuasa, mata air kehidupan. Yesuslah mata air kehidupan, dan kita harus memiliki akar di dalam Yesus dan menarik air kehidupan daripadanya. Perhatikan, Yesus disebut sebagai sumber kuasa, yaitu Roh Kudus, sebab Roh Kudus adalah kuasa sebagaimana Kisah 1 ayat 8. Dari Yesuslah roh tersebut, dan itulah sebabnya Yesus melambangkan roh tersebut dengan air hidup dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Roh Nubuat menjelaskan dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 730 paragraf 4 yang berkata, "Dia yang minum dari air hidup akan menemukan bahwa itu adalah mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Roh Kristus di dalam dirinya seperti mata air yang memancar di padang gurun, mengalir untuk menyegarkan semua orang dan membuat mereka yang siap untuk binasa bersemangat untuk minum air kehidupan." Jelas, air hidup itu sama dengan roh Kristus, sebab memang Kristus adalah roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Jadi, kuasa air hidup adalah rohnya Kristus itu sendiri. Tidak heran kita harus memiliki akar di dalam Yesus, tertanam di dalam Yesus, dan menarik air hidup yang adalah menarik rohnya, agar kita hidup dan menghidupkan penurutan kepada hukum Allah. Manuskrip 37 masih melanjutkan dalam paragraf 24 yang berkata, "Kristus berkata, aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya." Yohanes 15 ayat 10. Kristus sedang menguji kita hari ini untuk melihat apakah kita akan taat kepada hukum Allah seperti Dia dan cocok untuk masyarakat malaikat sorgawi. Allah menginginkan umat yang setia. Inilah pentingnya kita berakar dalam Yesus dan menarik rohnya, agar kita dapat menghidupkan kehidupan penurutan hukum sama seperti Yesus. Dan salah satu hukum tersebut adalah memelihara hari Sabat. Jadi, mau pelihara hari Sabat? Datang kepada Yesus. Terimalah kehadirannya dalam hati kita melalui kehadiran rohnya. Dan dengan itu kita tertanam di dalam Yesus, berakar di dalam Yesus, kemudian menarik air hidup dari Yesus, yaitu rohnya Kristus itu sendiri, agar memampukan kita menuruti hukum Allah sebagaimana Yesus, dan salah satunya adalah memelihara hari Sabat. Dan memang Yesuslah Tuhan atas hari Sabat. Apa hasilnya? Jika kita menghidupkan hukum Allah seperti Yesus, kita cocok menjadi warga sorga bersama malaikat. Sebab hukum Allah adalah karakter Allah, dan dengan menuruti hukumnya sama seperti Yesus, maka karakter Allah menjadi bagian kita, dan itulah yang melayakkan kita mewarisi kehidupan kekal. Dan salah satu karakter Allah itu adalah hukum hari Sabat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat penting pagi hari ini, bahwa dalam memelihara hari Sabat, yang kami perlukan adalah Yesus Kristus. Tidak mudah untuk memelihara sesuatu yang tidak populer, karenanya kami perlu kuasa dari Yesus, tertanam dalam Yesus, menarik air hidup dari Dia, sehingga kami mampu untuk menghidupkan, menuruti, dan memelihara hari Sabat. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.